Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Yohanes Durung, bisa dipanggil Glenn. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya teori atom. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari atom. Jadi, atom merupakan partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, artinya tidak bisa dibagi. Baik, para ahli yang pertama adalah atom Dalton. Model atom Dalton dianggap sebagai model atom pertama yang cukup ilmiah, meskipun sebenarnya hanya bersifat teori. Teori adalah ide abstrak tentang sesuatu. Dalton menyempurnakan pendapat filsuf Yunani yang bernama Demoritus. Menurut Demoritus, materi tidak dapat dibelah secara menerus. Maksudnya, pembelahan materi akan sampai pada suatu tingkat yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian yang susun tidak dapat dibagi lagi. Itu disebut atom. Kata ini berasal dari Yunani, atomos, yaitu a tidak dan tomos berbagi. Adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton berdasarkan pada anggapan. Selanjutnya, postulat teori atom Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi tersusun atas jumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Yang kedua, atom-atom satu unsur identik, yaitu baik ukuran massa, volume, dan sifat kimia yang sama. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk senyawa atau melukil dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya, model atom Dalton juga memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Dalton menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Kini telah dibuktikan bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil dari atom, yakni elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ternyata, dengan reaksi nuklir, suatu atom dapat diubah menjadi atom unsur lain. Yang ketiga, Dalton menyatakan bahwa atom satu unsur sama dalam segala hal. Sekarang ternyata ada isotop, yaitu atom unsur yang sama tetapi masanya berbeda. Yang keempat, perbandingan unsur dalam suatu nyawa menurut Dalton adalah bilangan bulat sederhana. Tetapi, kini semakin banyak ditemukan senyawa dengan perbandingan yang tidak sederhana. Para ahli yang kedua, yaitu teori atom Joseph John Thomson. Ia mengatakan, meskipun teori atom Dalton masih memiliki kelemahan, tetapi teorinya menjadi dasar bagi perkembangan teori atom selanjutnya. Yang pertama, penemu elektron. Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral, oleh karena elektron bermuatan negatif. Maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Percobaan lebih lanjut membuktikan bahwa sinar katode merupakan radiasi. Partikel yang bermuatan listrik negatif yang selanjutnya disebut elektron. Yang pertama, sinar katode merambat lurus dari permukaan anode menuju katode. Yang kedua, sinar katode dapat memutar kincir. Yang ketiga, sinar katode dibelokkan ke arah kutub positif. Selanjutnya, percobaan tetes minyak milikan. Penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron dilakukan oleh Robert memiliki antara tahun Selanjutnya, percobaan tetes minyak milikan. Penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron dilakukan oleh Robert. Penyelidikan antara lain tahun 1908 sampai 1917 yang dikenal dengan percobaan tetes minyak milikan. Setelah melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda, Thomson melihat atom dari sisi sifat kelistrikannya guna memperbaiki teori Dalton yang dinilai lemah.
Menurut Thomson, atom bersifat netral di mana di dalamnya terdapat muatan positif dan muatan negatif yang saling menetralkan. Model atom Thomson dapat dilihat sebagai berikut. Model atom Thomson ini terkenal dengan sebutan model atom roti kismis, karena seperti roti kismis, atau kalau di Indonesia seperti onde-onde. Muatan positif dan negatif itu yang seperti taburan biji-bijian pada onde-onde. Kekurangan teori atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Lalu, para ahli yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1908, ilmuwan Inggris yang lain, Rutherford melakukan suatu percobaan. Teknik yang dilakukan oleh Rutherford ini adalah dengan menembakkan seberkas partikel A yang ditemukan melalui celah pelat timbal dan akhirnya menumbuk lempeng emas. Untuk mendeteksi seberkas partikel A tersebut yang keluar dari lempengan emas, dipasang lempeng yang terlapis seng sulfida. Bila partikel alfa menembak lempeng ini, maka akan dampak suatu nyala sekilas yang dapat diamati secara visual. Hasil pengamatan Rutherford adalah sebagian besar partikel A lewat diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sedikit sekalian yang dipantulkan kembali. Berdasarkan percobaan tersebut, kemudian Rutherford membuat 3 kesimpulan dan hasil eksperimennya. Yang pertama, sebagian besar partikel A diteruskan lempeng logam tanpa dibelokkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom emas adalah ruang kosong. Yang kedua, sedikit sekali partikel A yang dipantulkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa partikel A ini telah menumbuk suatu bagian yang keras dari atom, yang disebut nukleus atau inti atom. Yang ketiga, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan dengan sudut-sudut tertentu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam atom tersebut terdapat muatan sejenis dengan muatan A. Muatannya positif. Seperti yang kita ketahui, bahwa muatan sejenis akan terjadi tolak-menolak pada kedua muatannya. Dan jika berlainan jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Dari hasil percobaan Rutherford tersebut, tampak bahwa model atom Thomson pun telah gugur dan tidak dapat diterima lagi. Karena ternyata muatan positif dan negatif tidak tersebar merata seperti teori yang ditemukannya dalam teori kue kismis. Kelemahan teori atom Rutherford adalah elektron yang mengelilinginya. Inti atom akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik. Hal ini menyebabkan lintasan elektromagnetik terbentuk spiral yang mendekati inti atom. Ahli yang keempat yaitu teori atom Bohr. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Yang kedua, lintasan-lintasan elektron disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang keempat, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Jadi, kelemahan teori atom Bohr adalah walaupun model atom Bohr cukup untuk memodelkan spiritual hidrogen, model ini terbukti tidak cukup untuk memprediksikan spiritual elemen yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya ahli yang kelima yaitu teori atom mekanik kuantum. Teori atom mekanik kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Yang pertama, menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Yang kedua, menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Yang ketiga, Erwin Schrödinger mengajukan teori yang disebut teori atom akan mekanik
kekuatan, yaitu kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan atau kebolehjadian ditemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Yang keempat, daerah dengan kemungkinan tersebar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya, menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Kemudian, Werner Heisenberg menemukan bahwa metode eksperimen yang digunakan untuk menemukan posisi atau momentum suatu partikel elektron dapat menyebabkan perubahan baik pada posisi, momentum, atau keduanya. Selanjutnya, teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanik kuantum sebagai berikut. Yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, atom mempunyai kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Yang keempat, setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron.